Halo guys, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang saya kerjakan dengan judul Global Ebusiness dan Kolaborasi. Tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dari Program Studi Sistem Informasi. Selanjutnya mari kita langsung ke materi. Yang pertama-tama, pengertian proses bisnis dan sistem informasi. Apa sih proses bisnis dan sistem informasi itu? Proses bisnis dan sistem informasi adalah dua elemen yang saling terkait dalam operasi organisasi modern. Proses bisnis adalah serangkaian langkah atau kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Sementara itu, sistem informasi adalah infrastruktur teknologi dan perangkat lunak yang mendukung dan mengotomatisasi proses bisnis tersebut. Selanjutnya itu adalah hubungan antara keduanya itu seperti apa. Yang pertama, pengotomatisan proses bisnis. Sistem informasi memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang seperti pencatatan transaksi, pemesanan, dan pengiriman, sehingga dapat mengurangi intervensi manusia dan meminimalkan kesalahan. Yang kedua, integrasi data. Sistem informasi berfungsi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dalam organisasi, sehingga memungkinkan berbagai departemen dan unit bisnis untuk berbagi informasi dengan mudah. Misalnya, sistem informasi dapat menghubungkan data penjualan dengan inventaris untuk memastikan bahwa produk tersedia saat diperlukan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Dalam proses bisnis yang melibatkan pengambilan keputusan, sistem informasi menyediakan data penting yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Manajer dapat mengakses laporan, analisis, dan informasi secara real-time untuk mendukung keputusan yang tepat waktu. Selanjutnya yang nomor 4, efisiensi dan produktivitas. Dengan otomasi tugas manual serta pengurangan waktu pemrosesan dan kesalahan, sistem informasi meningkatkan efisiensi operasional dalam proses bisnis. Yang terakhir nomor 5, fleksibilitas dan adaptabilitas. Sistem informasi dirancang agar fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan dalam proses bisnis sesuai kebutuhan lingkungan yang dinamis. Selanjutnya adalah tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. Sistem di tingkat operasional yang digunakan oleh pegawai garis depan atau pekerja lapangan untuk mencatat aktivitas dasar seperti transaksi penjualan, pemesanan, dan pengelolaan inventaris. Sistem ini sangat penting untuk mencatat data harian perusahaan secara otomatis atau semi-otomatis. Contohnya seperti sistem kasir di toko retail, sistem pemrosesan pesanan, sistem pemesanan tiket online, dan sistem penggajian. Yang kedua, Management Information System atau MIS. Sistem tingkat manajemen yang digunakan oleh manajer menengah untuk membantu memastikan kelancaran organisasi dalam jangka pendek dan menengah. Informasi terstruktur yang diberikan oleh sistem ini memungkinkan manajemen mengevaluasi kinerja sebuah organisasi dengan membandingkan keluaran saat ini dan sebelumnya. Contohnya seperti laporan penjualan bulanan, membuat laporan keuangan, dan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, Decision Support System atau DSS yang digunakan oleh manajer senior untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Sistem ini biasanya interaktif, memungkinkan simulasi what if, serta memberikan akses ke alat analisis dan basis data untuk mengevaluasi dampak dari berbagai keputusan yang mungkin diambil. Contohnya itu seperti sistem perencanaan anggaran, sistem analisis risiko, dan analisis pasar secara real time. Dan yang terakhir itu Executive Information System atau AIS. Sistem tingkat strategis yang dirancang untuk digunakan langsung oleh eksekutif. Sistem ini menyediakan data yang umumnya tidak terlalu terstruktur, berasal dari berbagai sumber internal maupun eksternal, dan membantu manajemen puncak dalam menganalisis tren jangka panjang serta merumuskan strategi bisnis yang relevan.
Contohnya seperti dashboard eksekutif yang menampilkan kinerja berjualan, laporan pasar, dan analisis tren industri. Selanjutnya, mengapa organisasi membutuhkan lebih dari satu jenis sistem informasi? Organisasi membutuhkan lebih dari satu jenis sistem informasi karena setiap jenis sistem informasi memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, yang saling melengkapi untuk mendukung operasi dan strategi bisnis secara keseluruhan. Berikut beberapa alasan mengapa keberagaman sistem informasi itu penting. Yang pertama, perbedaan kebutuhan informasi di setiap level organisasi. Yang kedua, mendukung aktivitas bisnis yang bervariasi. Yang ketiga, menyesuaikan tingkat kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, beragamnya kebutuhan pengguna dalam organisasi. Yang kelima, integrasi dengan lingkungan eksternal perusahaan. Dan yang terakhir, fleksibilitas dalam mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Selanjutnya, sistem untuk kolaborasi. Sistem informasi tidak dapat membuat keputusan, merekrut atau memecat karyawan, menandatangani kontrak, menyetujui kesepakatan, serta menyesuaikan harga barang di pasaran. Sebagai tambahan terhadap sistem-sistem yang telah dijelaskan, organisasi bisnis memerlukan sistem khusus untuk mendukung kerjasama tim. Yang pertama, kolaborasi bisnis. Sistem untuk kolaborasi bisnis adalah alat yang memungkinkan anggota organisasi untuk bekerja sama dalam proyek, berbagi informasi, dan berkomunikasi secara efisien. Berikut adalah manfaat dan tantangan sistem kolaborasi dalam bisnis global sebagai berikut. A. Manfaat sistem kolaborasi dalam bisnis global. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antar tim lintas negara secara efektif dan efisien. Yang kedua, memfasilitasi berbagai informasi dan pengetahuan secara real time. Meningkatkan produktivitas kerja melalui kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik. Yang keempat, mempercepat pengambilan keputusan strategis dan operasional. Yang terakhir, meningkatkan daya saing dengan respon cepat terhadap tantangan pasar global. Selanjutnya B, tantangan sistem kolaborasi dalam bisnis global. Yang pertama itu perbedaan budaya. Variasi nilai dan norma serta gaya komunikasi yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang kedua, zona waktu yang berbeda. Tim di berbagai zona waktu sulit untuk menjadwalkan pertemuan, menghambat kolaborasi real time. Yang ketiga, teknologi dan infrastruktur yang bervariasi. Akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang tidak merata dapat mengganggu komunikasi dan kerjasama. Yang keempat, hambatan bahasa. Ketidakpahaman bahasa dapat menyebabkan kesalahan interpretasi informasi penting. Selanjutnya, fungsi sistem informasi dalam bisnis. Hampir di setiap perusahaan, bahkan yang terkecil sekalipun, Departemen Sistem Informasi atau Information System Department adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang mencakup keseluruhan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki perusahaan. Dalam Departemen Sistem Informasi, terdapat berbagai peran yang diisi oleh spesialis antara lain. Yang pertama, pemrogram atau programmers adalah spesialis yang dilatih mengenai hal-hal teknis secara mendalam yang menulis rangkaian perintah dalam suatu program komputer. Yang kedua, analisis sistem atau sistem analis melambangkan hubungan utama antara kelompok sistem informasi dengan seluruh kelompok lainnya dalam perusahaan. Yang ketiga, manajer sistem informasi atau information system managers adalah pemimpin dari tim pemrogram dan analisis, manajer proyek, manajer fasilitas, manajer telekomunikasi, atau spesialis database.
Selanjutnya, kontribusi sistem informasi terhadap keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan real-time sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga, mendukung inovasi produk dan layanan baru melalui analisis data pasar dan konsumen. Yang keempat, mengurangi biaya operasional dengan optimalisasi sumber daya. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui respon cepat dan personalisasi layanan. Yang keenam, memperluas jangkauan pasar melalui platform digital. Yang ketujuh, meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal perusahaan dengan sistem kolaborasi dan komunikasi yang terpadu. Selanjutnya, bagaimana sistem informasi mendukung pengambilan keputusan bisnis? Cara sistem informasi mendukung keputusan bisnis itu antara lain seperti menyediakan data akurat dan real time. Yang kedua, melakukan analisis data dan informasi. Yang ketiga, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Selanjutnya, melakukan simulasi dan prediksi kondisi bisnis. Kemudian mendukung keputusan terstruktur maupun tidak terstruktur. Dan yang terakhir, mempermudah kolaborasi antar pengambil keputusan. Selanjutnya yang terakhir, resiko penggunaan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, serangan cyber. Seperti serangan malware, ransomware, atau phishing, dan peretasan atau hacking yang dapat merusak data atau mencuri informasi. Yang kedua, kebocoran data. Informasi sensitif dapat terungkap. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Sistem yang mengalami kegagalan dapat berdampak pada operasional bisnis. Yang keempat, perubahan regulasi. Kewajiban terkait privasi data dan perlindungan informasi dapat berakibat pada sanksi hukum. Yang kelima, pelanggaran data dapat disebabkan oleh kesalahan pengelolaan informasi, karyawan yang tidak jujur, atau kurangnya pelatihan keamanan data. Yang terakhir, biaya implementasi dan pemeliharaan tinggi. Investasi awal untuk implementasi serta biaya pemeliharaan jangka panjang bisa sangat tinggi. Sekian dari presentasi saya, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan.